Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Mardia Agustina STHI MPDI selaku dosen pada mata kuliah Masail Fiqih Al-Hadisah dan teman-teman sekalian yang berhadir di sini. Perkenalkan, nama saya Nadiatur Rahma, NPM 20125155, akan memaparkan materi tentang haji dengan dana hutang di bank. Yang pertama, pengertian haji. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab haj atau hij yang berarti menuju atau mengunjungi tempat yang agung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram di Mekkah Al-Mukarramah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan. Kemudian, dasar kewajiban ibadah haji. Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu atau istita'ah sekali seumur hidup. Kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dasar kewajiban haji dalam Al-Quran adalah firman Allah yang artinya, "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Adapun persyaratan wajib haji, yaitu haji dan umroh menjadi wajib atas seseorang yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai muslim, baligh, berakal, merdeka, dan memiliki kemampuan atau istita'ah. Untuk lebih jelasnya, kata istita'ah artinya mampu, yaitu mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi jasmani, yaitu sehat dan kuat, rohani, yaitu memahami manasik haji dan berakal sehat, ekonomi, yaitu mampu membayar penyelenggaraan ibadah haji dan memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan, keamanan, yaitu aman dalam perjalanan dan aman bagi keluarga yang ditinggalkan. Ada orang yang melakukan haji dengan berhutang terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, apakah hal demikian boleh dilakukan? Rasulullah SAW melarang orang yang harus berhutang untuk melaksanakan ibadah haji. Larangan ini ditegaskan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang yang belum mampu berhaji. Apakah ia harus berhutang untuk itu? Jawab beliau, tidak. Nah, saat ini di tengah-tengah masyarakat sedang marak praktik apa yang disebut dengan dana talangan haji yang dikeluarkan oleh bank, baik yang konvensional maupun bank syariah. Dalam konteks Bank Muamalat Indonesia, misalnya, dana talangan haji diberi istilah dana talangan porsi haji, yakni pinjaman yang ditujukan untuk membantu masyarakat muslim untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan hajinya belum mencapai syarat pendaftaran porsi. Ada dua pendapat ulama tentang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji. Pertama, pendapat yang melarang berhaji dengan uang pinjaman. Di antara ulama kontemporer yang melarang berhaji dengan uang pinjaman adalah Nasr Farid Wasil. Menurutnya, fatwa ulama yang menyatakan kebolehan berhaji dengan uang pinjaman bertentangan dengan nas Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yakni bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Ayat ini menurutnya menyeru kepada kaum muslim yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Mampu dalam konteks ayat ini adalah memiliki fisik yang sehat,
dan biaya yang cukup untuk mengantarkannya ke Baitullah dan cukup juga untuk membiayai orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari pengertian ini, orang tidak perlu pergi haji dengan cara berhutang dengan cara mencicil. Berhutang untuk melaksanakan ibadah haji merupakan perbuatan yang berlebih-lebih dalam berhaji. Karena ketika ia belum memiliki biaya yang cukup untuk berhaji dan untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, ia belum wajib berhaji karena belum masuk kategori mampu berhaji. Bagi Farid Wasil, seseorang tidak boleh berhutang untuk haji karena bisa saja ia wafat sebelum ia melunasi hutangnya itu. Ulama kontemporer lainnya yang melarang berhutang untuk berhaji adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Menurutnya, seyogyanya seseorang jangan berhutang untuk melaksanakan ibadah haji, karena bagi mereka yang belum memiliki harta yang cukup tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, mestinya orang yang belum memiliki cukup harta untuk berhaji menerima keringanan-keringanan dan rahmat yang diberikan Allah dan tidak membebani diri dengan berhutang karena tidak bisa dipastikan apakah ia betul-betul mampu membayar hutangnya itu. Imam Syafi'i ketika mengomentari hadis riwayat Al-Baihaqi yang melarang orang pergi haji dengan cara berhutang menyatakan, barang siapa yang belum memiliki kelapangan harta untuk dapat berhaji selain dari berhutang, maka ia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi, jika dia memiliki banyak barang berharga, ia boleh menjualnya atau memanfaatkannya hingga ia memiliki harta yang cukup untuk membiayai perjalanan hajinya dan menafkahi keluarga yang ditinggalkannya. Yang kedua, pendapat yang membolehkan berhutang untuk berhaji. Menurut Syekh Abdullah bin Bas, seseorang boleh berhutang untuk melaksanakan ibadah haji, terutama jika seseorang tersebut memiliki penghasilan tetap yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya. Namun sebelum berangkat haji, ia sudah harus melunasi hutangnya, misalnya meminjam dari bank. Dipastikan sudah lunas pinjamannya pada saat mendapat giliran pergi hajinya, sehingga dia bisa pergi tanpa meninggalkan beban hutang lagi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga membolehkan seseorang untuk berhutang untuk membiayai pelaksanaan ibadah hajinya melalui fatwanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 29 DSN MUI 6 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah. Terkait dengan kebolehan untuk berhutang dan kaitannya dengan istitoah, ulama yang membolehkan berhaji dengan berhutang memandang bahwa istitoah adalah syarat wajib haji, bukan syarat sah haji. Upaya untuk mendapatkan polisi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari lembaga keuangan syariah adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha atau ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Namun demikian, kaum muslimin tidak sepatutnya memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar istitoah, dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji, terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini. Sebaiknya, yang bersangkutan tidak menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari lembaga keuangan syariah dilunasi. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.